Waalaikumsalam warahmatullahi Yo, coba yo. Gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah kelihatan ya ini. Excel-nya sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Sudah. Nah, masing-masing Sudah, dibuka Pak. ya. Masing-masing sudah dibuka di laptop masing-masing.
Hari ini kita akan latihan dengan mulai dari yang sederhana dulu. Misalnya ini kan setiap semester ya, itu guru mesti mengolah nilai. Lalu dia harus bahkan setiap ulangan nih, dia harus mengolah apakah siswa ini atau kalau misalnya jadi dosen, apakah mahasiswa ini sudah lulus atau belum gitu. Kalau di sekolah kan ada KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Sudah tercapai atau belum? Ya. Nah, ini sangat sederhana di Excel. Di sederhananya adalah kita akan menghitung beberapa nilai, kemudian kita akan tentukan apakah siswa itu sudah memenuhi syarat atau belum. Yang belum nanti akan kita beri label atau kita beri predikat remedi. Pelajaran ulang ya, atau kalau di sekolah remedi itu artinya ulangan ulang, di ulangan yang diulang-ulang gitu. Soalnya sama cuma diulang-ulang gitu. Padahal semestinya remedial teaching itu bukan ulangan yang diulang-ulang. Remedial teaching itu pelajarannya yang diulang. Jadi topik mana yang belum dikuasai diulang, setelah itu nanti diberikan tes lagi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Kita mempunyai beberapa siswa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7. Kemudian nilai yang dikumpulkan misalnya dalam satu semester itu ada ulangannya 2 kali, tugas 2 kali, kemudian penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Ya. Ini contohnya 7 aja. Jadi contoh ini bisa 1 saja atau bisa 5 atau berapapun. Nanti kalau nambah gampang, tinggal nambah aja, tinggal copy paste di bawah. Nah, biasanya di sekolah itu akan diberikan bobot ya, diberikan proporsi atau pembobotan. Misalnya untuk ulangan 1, ulangan 2 diberi bobot masing-masing. Ini kelihatan di sini di nilai akhir itu. Jadi berapa bobot dari nilai ulangan. Jadi nilai ulangan ini kemudian dicari minnya, dicari rata-ratanya. Di sel H5 itu muncul perintahnya sama dengan ya, B5 itu ulangan 1, ditambah C5 itu ulangan kedua, kemudian dibagi 2. Karena 2 kali ulangan maka dibagi 2. Kalau 3 kali ya dibagi 3 dan seterusnya. Nah, ulangan 1, 5 ini sama kebetulan nilainya, jadi dibagi berapapun ya sama, 85,71. Kemudian tugasnya juga begitu, dicari nilai tengahnya dulu. Tugas 1, tugas 2. Jadi di sini tugas rumusnya D5 ini tugas 1. Kemudian E5 itu tugas 2 dibagi 2. Jadi perintahnya sederhana sekali. Ini selalu dimulai dengan sama dengan, kemudian sel mana yang mau dihitung, ditambah, dikurang, atau dikali, dibagi dengan sel yang mana. Kemudian dibagi berapa. Oke, kemudian sumatif ini ngitung antara nilai tengah semester dan nilai akhir semester. Sama, rumusnya sama. Nilai tengah semester ditambah akhir semester dibagi 2. Nah, di kolom ini, di 3 kolom ini supaya kita ya diberi warna yang berbeda gitu. Yang warna biru gitu. Nah, itu kita sudah mendapatkan nilai rangkuman ya, nilai rangkuman atau nilai rata-rata dari masing-masing nilai. Ada nilai ulangan, ada tugas, ada sumatif. Nah, nilai akhir itu dihitung dari rangkuman ini. Ya, bisa aja dari sini, tapi rumusnya nanti rumit, gitu ya, rumit. Nah, supaya tidak rumit, kita menggunakan 2 langkah. Kita cari nilai tengahnya dulu, minusnya dulu, setelah itu baru dihitung ke nilai akhir. Ya, dihitung ke nilai akhir. Ya, kita beri warna yang lain lagi. Ya, nilai akhir. Nilai akhir ini akan menunjukkan proporsi atau pembobotan.
Kita lihat di sini misalnya rumusnya adalah 3 kali nilai ulangan, ya, 3 kali nilai ulangan H, itu ulangan. Ulangan itu mendapat bobot 3. Ditambah 2 tugas. Jadi tugas itu 2. Bobotnya 2. Kemudian sumatif 4. Jadi saya ulang, 3 kali ulangan, jadi ulangan itu bobotnya 3. Kalau ini dipersenkan kira-kira ya 32% gitu, 31, 32. Kemudian yang tugas itu menjadi 21 atau 22, kemudian yang sumatif itu sekitar 44%. Jadi total 100%. Ini bisa diubah-ubah, ya, rumus ini bisa diubah-ubah tergantung dari ketentuan yang berlaku di sekolah masing-masing atau menurut ketentuan yang dibuat oleh guru. Kalau mau gampang, ini pembaginya di 10 aja, ya. Jadi supaya nggak bingung, 10 aja. Karena nanti akan sama dengan persen. 10 atau 100 ya. Jadi kalau 10 maka misalnya ini mau ditambah yang mana? Oh ini tambah setengah, ya udah tinggal 2,5. Lalu ulangannya juga tambah setengah, 4,5. Oke. Jadi bobot untuk ulangan itu 3, untuk tugas 2,5, untuk tes baik tengah semester maupun akhir semester itu 4,5. Nah, dengan demikian maka akan diperoleh hasil yang sedikit beda dengan yang tadi karena tadi pembagiannya 9 sekarang 3. Nah, bagaimana dengan yang bawah ini kan masih 9? Iya, tinggal ngopi aja. Ngopi di sini. Lihat ini ada titik di ujung ini, di ujung kanan bawah. Ya, di ujung kanan bawah itu ada titik. Kalau kita letakkan kursor di situ akan muncul tanda plus hitam. Ini tinggal diklik kiri, tarik ke bawah. Ya, tarik ke bawah, itu sudah terkopi semua. Sederhana sekali ya, sangat sederhana. Jadi sekarang kita sudah mempunyai nilai akhir, nilai gabungan dari semua nilai yang diperoleh selama 1 semester. Ulang, nilai akhir itu biasanya merupakan rangkuman atau gabungan secara proporsional dari nilai-nilai yang diperoleh siswa atau mahasiswa itu selama 1 semester. Ya. Ini selalu saya buatnya nilai seperti ini. Jadi saya membuat nilai ini hanya kebetulan sekarang sudah menggunakan portal, tapi tetap menggunakan cara yang sama. Portal itu kan juga bisa diubah-ubah proporsinya. Ya. Misalnya untuk kehadiran berapa persen, untuk tugas berapa persen, untuk tengah semester berapa, akhir berapa. Itu persennya bisa diubah-ubah seperti ini. Bisa diubah-ubah. Ya. Kalau mau nggak bingung ya 100 misalnya. Udah 100. Kalau 100 berarti yang di sini perkaliannya juga menjadi bulat 45, 25, ini menjadi 30. Ya, sama aja. Ini kalau kita enter di situ akan keluar hasilnya sama. Jadi kalau 100 dan 10 itu hasilnya akan sama karena hanya skalanya yang berbeda, tapi cara penghitungannya akan sama. Tinggal copy ke bawah. Ya. Oh, ada masuk yang belum kita masukin nih. Siapa? Misalnya Rini. Udah masukin aja Rini. Berapa nilai? Nanti otomatis karena ini sudah kita copy, rumusnya kita copy ke bawah. Nanti otomatis begitu nilai kita masukkan, nanti akan langsung muncul. Oh Rini, bulan harian pertama 60. Harian kedua dia dapat 65. Ya, sorry, 65 ya. Jadi sangat-sangat sederhana ya, sangat praktis. Ya. Kemudian tugas pertama dia ngumpul, dapat nilai 76. Kemudian tugas yang kedua dia bagus nih, 80. Tengah semesternya dapat berapa? Oh dia dapat 75. Kemudian akhir semester, nah coba lihat, kalau ada satu nilai saja kosong, maka dia akan mendapat nilai yang di bawah KKM ya. Ini risikonya ya. Jadi untuk kuliah, ini karena kita sudah menerapkan model pengolahan nilai seperti ini,
jangan sampai ada nilai kosong. Karena kalau ada nilai kosong pasti hasilnya akan jelek. Ada satu saja nilai kosong, itu kan mengurangi sekian persen. Misalnya ya ini oke lah, ini kita isi misalnya 86. Ini lulus ya. Tapi kalau misalnya ulangan pertama dia kosong, dia tidak ikut, akan turun. Ya, dia kehilangan berapa tadi ulangan pertama itu bobotnya? 15%. Ya, karena untuk ulangan 1, 2 itu 30% ya. Satu saja dia tidak ikut, dia kehilangan 15%. Ngerti ya cara kerjanya ini? Cara kerja apa? Pengolahan nilai dengan menggunakan Excel. Dan Excel ini dipakai sebagai basis dalam penghitungan nilai di portal. Dan juga bukan hanya portal website, portal di mana-mana. Perbankan juga itu basisnya Excel. Ya. Data-data besar itu hampir semuanya Excel. Data-data KPU itu Excel juga. Ya. Karena memang Excel ini salah satu aplikasi untuk spreadsheet, pengolahan angka yang sederhana dan sangat lengkap. Begitu ya. Lalu Rini diberitahu, kamu nilainya ini 5815, kamu remedi ya. Lalu anak ini ketemu guru, saya akan remedi untuk ulangan pertama. Lalu dia ikut. Setelah ikut dapat nilai kan, nilainya berapa? Masukin 60, dapat, maka dia lulus. Itu ya. Nah itu yang terjadi dengan kuliah saya seperti itu. Jadi beberapa mahasiswa ini kadang-kadang merasa sudah bagus, dia tenang-tenang aja di kampung, atau begitu portalnya dibuka, nilainya tidak lulus. Ya. Dan setelah tanya ke saya, biasanya saya akan tunjukin, ini tugas ini kamu belum mengumpulkan. Ya. Jadi belum mengumpulkan 1 atau 2 tugas. Tapi saya udah Pak. Ya sudah, tapi kan nggak nyampe kali itu ya. Jadi dengan internet ini kita memang tidak bisa terlalu bersikap absolut ya. Harus enggak. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses delivery pesan, penyampaian pesan dengan menggunakan media internet ini. Jadi banyak masalah ya, banyak faktor yang menentukan. Tidak harus misalnya kalau saya udah ngirim langsung nyampe, enggak. Jadi itu harus dipahami juga. Sehingga misalnya ya soal cuaca sangat berpengaruh. Kalau cuaca jelek, mungkin di kita udah terkirim, tapi karena di frekuensi, modulasi frekuensinya sedang kacau gitu, ya nggak nyampe. Padahal reportnya kita udah nyampe, tapi ternyata nggak nyampe ke tujuan, misalnya ke server di kampus. Itu sangat mungkin terjadi. Ya, ini pengalaman PPG dengan mahasiswa dari Aceh itu beberapa minggu ini seperti itu. Jadi mereka kesulitan mengirim dokumen, mengirim video, ya karena masalah cuaca, masalah sinyal yang tidak bagus dan sebagainya. Ya, jadi itu harap difahami ya. Kalau misalnya nanti terjadi sudah merasa mengirim tapi belum sampai, udah nggak usah berdebat panjang lebar di situ, langsung aja kirim tugas yang belum lengkap itu. Ya. Dan begitu akan mempercepat proses. Karena begini, dosen ini ketika memasukkan nilai, dia akan memberi waktu ya, diberi periode. Kalau waktu upload nilai sudah habis, maka saya nggak bisa mengubah nilai itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya terlambat mengetahui informasi ini, lalu tugas mengumpulnya juga terlambat. Jadi harus memperbaiki nilai dengan cara mengurusnya secara manual melalui TU. Ya, tidak bisa langsung ke dosen karena akses dosen sudah ditutup. Nah, yang bisa mengubah nilai kalau sudah tutup kayak gitu, ya TU, atau di adminnya di pusat sana. Karena TU juga nanti nggak bisa ngubah, dia hanya menyampaikan formnya, bangku nilai susulan. Setelah itu nanti dia naikkan ke fakultas ke universitas, lalu di sana ada admin yang bisa mengubah nilai itu, memasukkan perbaikannya dan sebagainya. Tapi mereka harus punya dokumen, harus ada bukti formulir yang menyatakan bahwa
mahasiswa ini sudah menempuh perbaikan lalu nilainya berubah dari tidak lulus menjadi lulus. Baik, itu soal nilai nanti ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Waduh, ini kita akan ganti kelas nih, ganti murid. Udah tinggal sisakan satu aja, ya sisakan satu. Yang lain ini bisa dihapus. Dihapus. Lalu nanti kita simpan dengan nama yang lain, ya kita simpan dengan nama kelas yang lain. Kemudian kita masukkan nama baru. Kalau mata pelajarannya sama, cara assessment-nya, cara evaluasinya sama, jumlah ulangan, jumlah tugas itu sama, tinggal ganti nama aja. Misalnya Vera diganti Ahmad. Dan yang kedua siapa nih? Budi. Yang ketiga Chandra. Dan Edi. Siapa? Ferry. Apa lagi? Gugun. Apa lagi? Indro. Apa lagi? Intan. Udah seperti itu kan. Jadi kalau kita sudah membuat ini sekali, ya, untuk mengolah nilai siswa yang lain, udah tinggal ganti-ganti nama aja. Ya, dan tentu memasukkan nilai yang mereka miliki. Muhammad ulangan pertama dia dapat 90, tentunya pintar nih. Ulangan kedua 90 juga. Ulangan tugas yang pertama dia mendapat betul semua 100. Tugas kedua betul semua juga 100. Ulangan tengah semester dia dapat 95. Akhir semester dia dapat 98. Kita nggak usah pusing mikir dia lulus apa enggak, dia sudah melampaui KKM atau enggak. Ya, cukup membuat satu file, satu daftar nilai dengan memasukkan perintah-perintah di sini. Ya. Itu sudah nanti otomatis kita akan tinggal mengganti nama dan nilai untuk kelas yang lain. Nah, sekarang bagaimana cara memerintahkan komputer Excel supaya menentukan ini lulus apa tidak? Perintahnya sederhana, kita menggunakan perintah if, ya. Kita mulai sama dengan if, dan kurung buka. Jadi yang mau kita tunjuk mana selnya? K5. K5 itu nilai akhir, ya. Nilai akhir untuk Ahmad. Kalau K5 lebih kecil dari 70, maka ya, ketikkan kata remedi. Ketikkan kata remedi. Koma. Ini nanti beda-beda versi Excel beda ya. Ada yang pakai titik koma, nanti dicoba-coba. Kalau dengan koma tidak bisa, berarti titik koma. If lagi. Jadi ini perintahnya menggunakan pengandaian, ya, conditional sentence. Kalau nilai akhir Ahmad ini lebih kecil dari, ini kriteria KKM-nya 70, ya. Lebih kecil dari 70, ini bisa diganti ya 70-nya. Maka ketikkan kata remedi di sini. Tapi kalau lebih besar dari 70, ketikkan kata lulus. Itu perintahnya begitu aja. Kemudian kita hitung berapa perintahnya, 2. Oh, 1, 2. Ada 2 if, maka ditutupnya itu ada 2 kurung. Ya. Kalau kita membuat 2 perintah, 2 pengandaian, maka dimulai dengan kurung kan pengandaian. Lalu diakhiri dengan kurung jumlahnya sama, tidak hanya 1, itu harus 2. Kalau ditambah lagi misalnya ada lulus, kemudian remedi, ada misalnya tidak lengkap, ya, atau tidak lulus, tambahkan aja. Nah, tinggal ditentukan berapa batasnya. Tapi di sebelah ini hanya begitu aja kan. Jadi sudah memenuhi KKM atau remedi. Kalau misalnya diganti memenuhi KKM, ganti aja di sini. Memenuhi KKM. Itu otomatis akan berubah memenuhi KKM. Oke. Kemudian remedi ya, wah ini kayaknya belum lengkap. Ikut remedi.
Karena ini yang bawah belum di copy, perintahnya dia masih remedi aja. Tapi begitu ini di copy, caranya sama ya. Sambil diikuti ya. Coba arahkan kursor ke sini, klik kiri, tarik ke bawah. Udah akan berubah, ikut remedi. Gitu ya. Jadi kalau di atas 70, keterangannya memenuhi KKM, di bawah 70, ikut remedi. Bagaimana ini sudah jelas ya, ini sederhana sekali. Salah satu fungsi atau kegunaan Excel untuk mengolah nilai ya, nilai raport, nilai yang akan disampaikan kepada wali kelas atau nilai yang akan diumumkan ke siswa atau nilai yang akan dimasukkan ke portal. Oke, misalnya Budi ini, oh ini nilainya 80, 75, 31, 78, S2 80, semester dia dapat 80, akhir semester dapat 85, memenuhi KKM. Ya. Jadi otomatis. Ya. Mana sudah bisa apa? Mencoba-coba ini untuk nilai KKM. Sudah ya? Sudah apa belum? Sudah, Pak. Oke, sudah bisa semua ya? Ada yang belum bisa? Kalau belum bisa nanti dicoba-coba sendiri ya. Baik, Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan yang berikutnya. Kita keluar dulu dari sini. Kita akan coba sekarang kita pindah ke nilai ya, ke file yang satunya lagi. Sudah dibuka semua. Ini nilainya sudah dirangkum, jadi nilai tugasnya sudah jadi dari nilai yang tadi kemudian di copy ya, atau sudah dianggap apa sudah, lalu yang muncul hanya nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kita akan olah ini dengan menggunakan, kalau masih ingat yang kemarin, menggunakan descriptive statistics ya. Kita akan memasukkan nilai ini menjadi huruf, mengubah nilai angka menjadi nilai huruf. Ya. Pertama-tama kita tambahkan di kolom ini nilai akhirnya ya, nilai akhir. Tambahan satu kolom nilai akhir. Caranya sama seperti tadi, kita berikan proporsi. Nah, proporsi ini bisa atau bobot ya, itu bisa diberikan di sini di apa namanya, di note ya. Jadi kita beri komen, insert komen. Ini kebetulan sudah ada bobotnya. Kalau ini mau diubah tinggal diedit aja. Edit komen ya. Ya, jadi bobotnya 25%. Kalau mau diubah tinggal diganti aja. Kemudian UTS 35%, UAS bobotnya 40%. Jadi ini kehadiran belum ada ya. Jadi hanya tugas. Jadi caranya di insert ya, insert.
Kalau ini mau dihapus ya dihapus aja dulu. Jadi itu ada di review, kemudian insert note review. Ini sudah ada, sudah bisa dimasukkan. Kalau enggak ya nanti langsung masuk ke sini aja. Ya. Karena sudah ditentukan di sini 25, 35, dan 40, maka rumusnya di sini tinggal dimasukkan sama dengan 25 kali tugasnya. Kemudian tambah 35 kali itu bintang ya. Kali ini klik E2 belum tutup tambah 40 tadi ya 40% kali F2 dan dibagi 100. Sorry. Ini nggak usah nih. Ini harus komanya. Oh ya, betul dibagi 100 ya. 25, 35, 40 dibagi 100. Gurunya cukup satu. Ya. Wah, ini kecil banget. Wah, ini pun. Oke, jadi memang apa Excel tuh begitu ya, harus dicek-cek itu harusnya begini. Jadi rata-rata nilai akhirnya ketemu 37,75 ya, 37,75. Kalau sudah ketemu satu, jadi nanti kalau kalian menggunakan ini juga akan begitu, dicoba-coba gitu ya. Kok nggak masuk, kenapa? Ada kesalahan ya. Ini ada kesalahan sinteks, ada kesalahan perintah di sini. Ya, kesalahan. Kalau ada kesalahan, mesti hasilnya tidak akan benar gitu. Nah, ini kalau sudah betul, tinggal di copy aja ke bawah. Ya. Tinggal di copy ke bawah. Sejumlah mahasiswa ini, ya, begitu jangan di copy dulu sebelum betul ya. Di copy-nya setelah yakin sudah betul, itu baru di copy. Jadi satu saja, ngitungnya di satu sel saja ya. Untuk semua perintah itu caranya begitu. Di satu saja, kalau sudah betul baru di copy untuk semua mahasiswa. Nah sekarang kita menggunakan kemarin kita sudah
apa pakai itu ya, data ya. Kita akan lihat. Nah, data analisis ya. Sudah ada ini data analisisnya. Kalau klik data, kemudian nanti di kanan, di bawah pojok kanan itu ada analisis, lalu ada tombol yang menunjukkan data analisis. Kalau belum harus diaktifkan dulu ya. Add in-nya. Sudah ya. Nah, sudah, sekarang tinggal diklik aja data analisis, kita klik. Kita akan menganalisis ini. Data ini diblok dulu. Nah, kita akan mengolah apa kemarin deskriptif ya. Deskriptif statistik ada di tengah nih. Sudah keluar ya? Sudah, Pak. Oke, sekarang klik deskriptif statistik, kemudian oke. Input range, ini kita mulai dari sini ya. Nah, masih kosong tadi. Jadi bisa diklik di sini. Nanti kita akan mengetahui di mana. Input range-nya dari ini ya. Yang tadi kita blok ini terus. Jadi nilai akhirnya tadi. Oke. Otomatis dia akan keluar dari G2 sampai G21. Jadi yang dihitung grup by column. Kemudian output range mau diletakkan di sini atau di misalnya di sebelahnya bisa, misalnya kita klik di sini, kita pilih di H gitu ya. Nah, oh sorry, ini malah inputnya ya. Oke. Ya misalnya di situ. Kemudian summary statistik kita klik. Jadi untuk nilai saya kira itu aja. Kita tentukan. Kemudian kita klik OK ya. Nah, hasilnya akan muncul di kolom yang tadi kita tunjuk ya, di kolom H1. Ini kita samakan komanya. Ya. Nah, angka yang nanti akan dipakai dalam pengolahan nilai dari huruf dari angka ke huruf. Ini yang paling penting adalah kita pindah ya. Kolom itu akan kita pakai di sini. Jadi yang nanti akan kita pakai adalah ini, min. Min ini akan kita pakai. Kemudian yang kedua standar deviasi. Itu dua parameter, dua tolak ukur yang nanti akan kita pakai untuk menghitung nilai-nilai akhir masuknya ini masuk ke mana. Jadi sebelum ke perintah if ya, kalau nilainya sekian, ubahlah jadi A, kalau sekian jadi B, dan seterusnya. Sebelum ke sana kita tentukan dulu batasnya ya, A itu berapa, B berapa, C berapa gitu ya, batas minimalnya. Nah caranya bagaimana? Kita menggunakan dua ukuran ini, dua parameter ini, itu min dan standar deviasi.
Secara umum kalau di statistik pendidikan ya, H itu rumusnya adalah sama dengan jadi rumusnya itu sama dengan itu sama dengan 2 kali min tambah 2 kali standar deviasi. Itu A ya. Batas minimalnya A itu min ditambah 2 kali standar deviasi. Jadi kalau kita masukkan ke sini, rumusnya itu maka jadinya sama dengan minnya ini kan, tambah, hanya kita ketikkan kali ini, enter. Jadi A itu minimal 73,91. 73,91. Minimal ya, minimal. Bisa ngikuti ya ini ya. Bisa, Pak. Oke. Mohon maaf, yang 73,91 tadi itu apa ya? Nah, itu batas terendah, batas minimal untuk nilai A. Rumusnya ini di kolom M ini. Jadi A itu minimal. Oh iya, baik, Pak. Min ditambah 2 kali standar deviasi. Kita kan udah dari data analisis kan udah dapat angkanya kan. Itu min dan standar deviasi. Ini tinggal kita masukkan ke sini. Kemudian B itu rumusnya bagaimana? B itu adalah min tambah 1 standar deviasi minimal. Jadi kalau kita masukkan maka perintahnya kan sama dengan minnya ini tambah, kalau 1 nggak usah ditulis ya, langsung aja di sini enter. Jadi B itu minimal 70,27. Kemudian C itu berapa? C itu adalah min plus minus 1 standar deviasi. Jadi kita masukkan di sini sama dengan, di bawah kan berarti minusnya ya. Ini dikurangi ini 62,98. Oke. Minimalnya ya C. Kemudian D min, kalau ini minus ya, minus 2 standar deviasi. Jadi sama dengan ini dikurangi 2 kali ini. Jadi D minimal 59,34. Di bawah itu E. Ya, di bawah itu E. Ini otomatis ya. Di E itu mulainya dari 59,33. Itu ke bawah 0 sampai, jadi ini kalau kita bikin interval ya, intervalnya nanti akan jadi begini. Yaitu mulai dari 0 sampai dengan 59,33. D itu mulai 59,34 sampai 62,33.
97 ya. Di satu digit di bawah minimal tadi. Karena kalau 6298 dia C bukan D lagi. Tapi kurang dari 62,98 dia D. Kemudian C itu 62,98 sampai 70,6. Kemudian D itu mulai dari 70,27 sampai 73,90. Sedangkan A itu mulai dari 73,91 sampai 100. Jadi ini intervalnya ya, interval nilainya seperti itu. Jadi sudah ngerti ya? Jadi awalnya kita nilai mentah, kemudian kita buat proporsi di sini dengan pembobotan. Dari sini kemudian kita hitung nilai akhir. Dari sini kita ngitung deskriptif statistiknya. Ini untuk memperoleh skala nilai. Nah itu berapa sih? Itu berapa? C berapa gitu ya. Ini nanti bisa ditambah ya, misalnya Pak ini kayaknya kalau di kita di USD kan tidak hanya ABC ya, tapi ada A minus, ada B plus ya. Sudah nanti tinggal di rumusnya aja ini diperkecil ya. Kalau ini masih desil ya, masih tengahan, nanti bisa diubah menjadi persentil ya, perempat. Ya, misalnya misalnya A itu 2,5 kali standar deviasi ya, naik. Lalu A minusnya 2. B plus misalnya 1,5 ya. B plus B-nya 1. Ya. Ada B plus, B minus ada enggak? Ada ya? Nah, kalau ada B minus berarti B minusnya mulai 1. Nanti B-nya itu misalnya 1,3, lalu B plusnya 1,6. Jadi dibagi secara proporsional. Jadi semakin tapi tetap menggunakan ini ya, kriteria ini ya, rumus ini. Ini rumus yang bisa dijumpai di semua buku statistik ya. Kalau kita mengkonversi dari skala 100 ke skala 5, lalu kita menggunakan pendekatan deskriptif, maka formulanya seperti ini. Ya, formulanya seperti ini. Sampai di situ sudah bisa dimengerti ya? Halo? Ya, Pak. Dikit-dikit Sudah, mengerti. Pak. Ya, Iya, Pak. ini memang agak atau sampai sini dulu supaya tidak pusing ya. Nah, nanti yang terakhir itu tinggal memasukkan ini di sini nilai huruf. Ya. Nilai huruf. Ya, nilai huruf. Ini sama seperti tadi perintahnya, menggunakan if ya. Menggunakan if. Kalau nilai itu lebih kecil dari ini, maka lebih kecil dari ini ya. Jadi yang dipakai ini kan. Kalau lebih kecil dari ini, tulislah E. Lebih kecil dari ini, tulislah D. Ini tulislah B. Ini lebih besar dari ini, tulislah A. Gitu. Ya. Sangat praktis, sangat sederhana. Kita
Jadi saya pernah membuat ini ya di apa namanya, di latihan yang lain, tinggal dimasukkan aja di sini. Tinggal kita masukkan apa namanya, rumusnya aja ya. Nanti di sini nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau G2 nilai akhir, cara bacanya begitu ya, lebih kecil dari N, ini tuh ke sini ya, N 12. Nah, ini harus diubah. Ini bukan N12, tapi ini adalah N4 ya, N4. Ini angkanya diubah, ini tetap, tapi ganti 4. Tulislah E. Kemudian kalau lebih kecil dari ini, tulislah D. Jadi ini diubah menjadi N3. Dan sama ini N2. Dan ini N1. Tadi sudah saya sampaikan kalau pengandaiannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka kurung tutupnya juga 4 ya, jangan lupa 1, 2, 3, 4. Jadi saya ulang, kalau versinya beda ini mungkin bukan koma, tapi titik koma ya. Nanti kalau koma nggak berhasil, ganti titik koma. Caranya seperti itu. Tapi kalau soal kurung buka, kurung tutup, sama ya, di versi Excel yang manapun. Kemudian ini juga sama. Jadi untuk munculkan E di kolom ini nanti harus ada tanda kutip D, tanda kutip C, tanda kutip B, koma A, lalu enter. Udah muncul di situ nilainya B. Jadi perintahnya sama seperti tadi, cuma ini karena kondisinya apa yang kita masukkan ada 5, dan yang terakhir itu hanya tinggal lebih besar dari ini, berarti A gitu ya. Fungsinya begitu. Kalau lebih kecil dari ini B, lebih besar dari ini A. Ya. Maka perintahnya cukup 1. Jadi ada 4 perintah. Kalau nilai akhir lebih kecil dari 59,34, tulislah E. Ya. Kalau nilai akhir lebih kecil dari atau antara 5934 sampai 6297, tulislah D. Kalau nilai akhir itu antara 1698 sampai 70,26, tulislah C. Kalau nilai akhir itu antara 70,27 sampai 73,90, tulislah B. Di atas itu, di atas 7391, tulislah A. Ini kalau dibaca dengan lima begitu. Ya. Jadi sudah seperti itu keluar. Jadi kita bisa apa namanya mempercepat cara kerja kita, karena kalau kita harus menghafal ini kan juga pusing ya. Saya sendiri juga kadang-kadang, waduh ini apa nih? Jadi kadang-kadang pusing. Maka kita tinggal copy aja, ya. Kita copy, kemudian kita, wah ini kok ada yang oret-oret siapa ini? Aninda Pratiwi. Oke. Masih bisa ngikutin ya? Halo? Bisa Pak. Oke. Berarti ini
sudah lebih dari 40 menit ya. Katanya Zoom cuma 40 menit. Jadi saya berusaha untuk cepat, dan ini tinggal di copy aja ya, sama seperti tadi. Rumusnya tinggal di copy. Jangan lupa dikunci ya. Jadi sel-sel ini, batas-batas ini dikunci dengan ini. Ini kalau di Excel versi ini pakai F4 ya. Function F4. Jadi kursornya taruh di depan N, kemudian tekan F4. Nanti akan muncul tanda dolar ini. Ini mengunci. Jadi dia akan berhenti di sini, nggak akan bergerak. Kalau nggak ada kuncinya, dia akan bergerak ke bawah. Satu baris, begitu seterusnya. Kalau sudah dikunci dengan tanda dolar ini, dia tidak akan bergerak. Dia akan berhenti di batas-batas yang sudah kita hitung tadi. Nah, supaya ini bisa di copy, ya caranya begitu, dikunci dulu. Ya, dikunci dulu, baru di copy ke bawah. Udah otomatis keluar. Ya, otomatis keluar. Ke bawah lagi sama. Jadi ada yang masih dapat D, ada yang dapat B, tapi nggak ada yang dapat A ya. Ya, kalau kita lihat dari nilai hasilnya seperti itu, ya memang untuk A itu kan sebenarnya 7391. Kalau kita lihat di sini maksimalnya 73,75 ya. Jadi emang belum ada yang dapat A. Ya, belum ada yang dapat A. Oke, saya kira sampai di situ dulu ya, sudah bisa diikuti ya. Nanti latihan Ya, sendiri. Pak. Ya. Ya, Pak. Gimana? Ini kan Bapak record ya. Nanti Iya, recordnya iya. di-sharekan di grup. Ya. Oke. Ya, makasih Pak. Oke. Ya. Oke, begitu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa di latihan lagi ya dengan yang lain-lain. Sampai ketemu minggu depan, kita akan coba ubah ini menjadi grafik atau menjadi pie chart untuk mengetahui berapa sih yang dapat A, berapa yang dapat B, berapa yang C, dan seterusnya. Setelah itu baru kita akan pindah ke SPSS, karena ini memang penting, mengenai perlu kita bahas. Jadi kegunaan dari descriptive statistics untuk pendidikan, untuk guru, dosen, itu antara lain untuk mengolah nilai seperti ini, untuk mengolah nilai. Dan sampai di sini saya kira sudah mulai bisa dimengerti, ternyata mengubah ABC itu ada aturannya, ada rumusnya, ya, tidak sembarangan. Jadi mungkin ke depan sikap terhadap dosen ketika menilai harus diperbaiki, jangan sampai memaksa dosen harus memberi nilai apa gitu. Karena kalau memang nilai yang diberikan mahasiswa itu, yang dihasilkan itu memang tidak bagus, diolah dengan cara apapun, dia juga tidak bagus. Seperti ini kan, karena nilainya seperti itu, nggak ada yang dapat A. Nggak ada yang dapat A. Karena nilai tertingginya udah kelihatan di deskriptifnya tadi, 73,75. Ya. Minimumnya 61,25. Jadi yang tidak ada yang dapat E, tetapi tidak ada yang dapat A juga. Gitu ya. Karena memang nilainya ya seperti inilah. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.